kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang kegunaan, syarat, serta jenis penelitian berdasarkan tujuan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Azan Nabila Wafda, nomor urut 8. Saya Siti Atia, nomor urut 33. Saya Anissa Ramadhan Jafasa Sindu, nomor urut 3. Saya Lingga Agustia, nomor urut 17. Saya Rian Matalibi, nomor urut 6. Saya Muhammad Abil Aziz, nomor urut 21. Oke, jadi di video ini kami akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama ada jenis penelitian, yang kedua ada kegunaan penelitian, dan yang ketiga adalah syarat-syarat dalam penelitian sosial. Sekarang kita masuk ke dalam jenis penelitian berdasarkan tujuan. Yang pertama ada penelitian deskriptif. Jadi penelitian deskriptif ini menjelaskan suatu keadaan ataupun fenomena secara apa adanya. Nah, kegiatan atau peristiwa ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Yang kedua itu ada penelitian prediktif. Satu, menjelaskan untuk meramalkan atau memprediksi dan memperkirakan apa yang terjadi nantinya. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yang bersifat saling berkaitan atau korelasi. Yang kelima ada memberikan referensi lanjutan. Kegunaan ini diperlukan untuk pengembangan ilmu sosiologi. Penelitian ini menjelaskan lebih lanjut terhadap sesuatu yang belum banyak dilakukan penelitiannya. Penelitian ini ditujukan untuk memberikan sebuah penjelasan yang terjadi antara hubungan fenomena dengan variabel. Yang keempat yaitu penelitian eksperimen, suatu metode penelitian yang benar-benar dapat menguji hipotesis mengenai hubungan sebab akibat, atau metode ini memberikan pengaruh perbedaan kondisi atau variabel tersebut yang dapat diukur. Jadi memang tujuan utamanya adalah menguji sebuah hipotesis. Yang kelima ada penelitian ex post facto. Penelitian yang bertujuan menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa ataupun perilaku. Dalam penelitian ini harus segera langsung diamati dan persoalan utama juga harus segera dilihat. Kemudian dibuatkan sebuah kesimpulan tentang hubungan antara variabel penelitian. Yang keenam ada penelitian partisipatori. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sesuatu yang ingin dihindari atau diatasi. Para ahli menyarankan bahwa lebih berguna menggunakan metode ini untuk mengumpulkan pengetahuan baru dari masalah. Selanjutnya yang ketujuh ada penelitian dan pengembangan. Nah, penelitian dan pengembangan ini digunakan untuk membuat produk tertentu atau menguji keefektifan produk tersebut. Jadi, seseorang akan melakukan penelitian yang bersifat analisis supaya bisa mengetahui apakah produknya efektif atau tidak. Yang kedelapan ada penelitian action research. Penelitian yang meneliti sampai pada aksi dari hubungan antara variabel yang dimiliki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh penemuan yang signifikan sehingga dapat digunakan ketika kebijakan dilaksanakan. Dan yang terakhir atau yang kesembilan ada penelitian eksploratif. Penelitian ini bersifat memperdalam pengetahuan untuk mengetahui gejala tertentu. Tujuannya untuk mendapatkan ide-ide baru terkait suatu kondisi, karena sebelumnya saat ingin membuat hipotesis, belum ada referensi yang bisa dijadikan landasan. Selanjutnya materi yang kedua adalah kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian ini ada 8. Yang pertama yaitu menemukan solusi terbaik untuk suatu pemecahan masalah. Penelitian sosiologi berperan dalam usaha menanggulangi masalah sosial dan kemasyarakatan. Contohnya dengan cara mengadakan kegiatan musyawarah warga. Lalu yang kedua ada menganalisis gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jadi sosiologi sendiri ini mempelajari tentang sebab dan akibat dari gejala atau fenomena yang terjadi di masyarakat berdasarkan data dan bukti ilmiah. Yang ketiga, ada menganalisis interaksi sosial. Penelitian sosiologi dapat memberikan pengetahuan tentang pola-pola interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Interaksi tersebut dapat berupa hubungan antar pribadi, dan antar kelompok maupun kelompok. Yang keempat ada mengetahui ketercapaian program kerja. Kegunaan ini mempelajari indikator keberhasilan sehingga dapat menganalisis apakah suatu program kerja tercapai tujuannya atau tidak. Yang kelima ada memberikan referensi lanjutan. Kegunaan ini diperlukan untuk pengembangan ilmu sosiologi. Yang
Yang keenam ada mendorong sikap kritis. Kegiatan penelitian ini melakukan analisis dari berbagai sudut pandang untuk mengetahui sebab akibat dari fenomena yang terjadi. Yang ketujuh, ada pengembangan hukum. Penelitian sosiologi bermanfaat dalam pengembangan hukum untuk mencapai suatu tujuan sosial, karena pengaturan hukum tidak pernah terlepas dari kehidupan sosial manusia. Yang terakhir, kedelapan, ada perakiraan fenomena sosial. Kegunaan ini bertujuan untuk mempersiapkan penanggulangan dari dampak buruk fenomena sosial yang sedang diteliti. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu syarat-syarat dalam penelitian sosial. Syarat-syarat dalam penelitian sosial yaitu sistematis, di mana penelitian dilaksanakan secara berpola. Yang kedua, terencana, ada unsur kesengajaan dan telah ditentukan langkah-langkahnya. Dan yang ketiga, skeptis, selalu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang keempat yaitu analitis, menganalisa setiap pernyataan dalam sebuah data. Dan yang kelima yaitu kritis, berpikir berdasarkan logika dan data. Dan yang keenam yaitu jujur dan terbuka agar hasil penelitian dapat sesuai dengan fakta sosial. Dan yang ketujuh yaitu konsisten, artinya terdapat kesesuaian di antara unsur-unsur tersebut. Yang ke-8 yaitu operasional, artinya dapat menjelaskan bagaimana penelitian itu dilaksanakan. Selanjutnya ada tambahan dari kami, yaitu isi-isi dalam rancangan penelitian. Jadi isi dalam rancangan penelitian ini ada latar belakang masalah, kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan dan manfaat penelitian, yang keempat tujuan kepustakaan, yang kelima batas konsep, yang keenam metodologi penelitian, dan yang terakhir adalah menentukan topik penelitian. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan dadah.